Halo sobat pendengar, selamat datang di Ruang Bicara, Ruang Bersama. Di episode kali ini, kita akan bahas topik yang sering jadi tantangan di dunia lapangan, yaitu bagaimana cara kita membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan atau sering kita sebut dengan stakeholder. Bersama saya Ima Rismawati sebagai host yang tentunya ditemenin sama dua narasumber inspiratif hari ini. Yang pertama ada dari pihak dosen dan yang kedua ada dari Direktur Startup PT Wofa Group. Nah, kali ini saya akan minta masing-masing dari narasumber untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dan menyapa teman-teman semua di rumah. Oke, dimulai dari Pak Toto. Selamat siang Pak Toto. Selamat siang Ima. Selamat datang di podcast Ruang Bicara Ruang Bersama Pak. Terima kasih sudah diundang. Baik, boleh Pak sapa teman-teman semua di rumah dan perkenalkan diri Bapak. Oke, terima kasih. Salam kenal, nama saya Toto Sugiarto. Saya pengajar di mata kuliah Komunikasi Politik dan juga Hubungan dengan Pemangku Kepentingan dari Universitas Pakuan. Dilanjut dengan Kak Naufal. Boleh sapa teman-teman di rumah dan perkenalkan diri, dan boleh dong Kak jelasin sedikit tentang PT Wofa Group itu apa sih? Oke, baik. Halo pendengar. Jadi nama saya Muhammad Noval Aflah. Sekarang saya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Wofa Group Indonesia. Jadi PT Wofa Group Indonesia sendiri itu pada awalnya wadah freelance. Jadi di awal kita berdiri itu namanya Wofa Freelance aja, belum jadi PT. Kebetulan baru disahkan jadi PT itu di Desember 2024 kemarin. Jadi PT kita itu bergerak di bidang layanan jasa untuk pembuatan dokumen pelamar kerja. Dan kebetulan di tahun ini PT Wofa Group sendiri ini lagi ngelebar ke bidang baru, yaitu kita mau bikin agensi kreatif lebih ke arah kayak media sosial spesialis gitu. Jadi kita bakal ngurus sosial media untuk UMKM yang ingin dikembangkan lebih baik lagi gitu sosial medianya. Seperti itu. Keren banget ya Kak Naufal. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Pak Toto dan Kak Naufal. Saya rasanya senang sekali saya bisa mengobrol hari ini dengan dua narasumber yang keren banget. Oke, langsung aja kita masuk ke obrolan yang utama. Tapi sebelum saya mulai lebih jauh, Pak, saya izin untuk Bapak menjelaskan kepada teman-teman di rumah semua, karena mungkin teman-teman di rumah semua ada yang belum tahu nih Pak, sama stakeholder itu apa sih? Boleh dijelasin sedikit Pak? Oke, sedikit aja ya. Jadi terkait dengan stakeholder ini adalah pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap institusi atau personal diri orang atau lembaga atau perusahaan. Seperti misalnya dari Wofa Group ini pasti ada stakeholder yang memang menjadi pihak-pihak, menjadi bagian dari hal-hal yang menjadi penting gitu ya. Harus diketemui, harus dikontak, harus dihubungi, dan ini bagian yang dimana harus terjalin komunikasi yang baik. Kira-kira seperti itu. Itu mungkin penjelasan singkatnya. Oke, jadi teman-teman semua, stakeholder itu cakupannya luas ya Pak? Sangat luas. Bukan hanya mereka yang punya jabatan tinggi, tetapi juga dari orang-orang di kehidupan sehari-hari juga bisa masuk ke stakeholder ya Pak. Asalkan punya peran dan kepentingan di kerjasama gitu ya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Pak Toto tentang stakeholder itu apa. Aku mau nanya nih ke Kak Naufal. Baik. Kalau di PT Wofa Group itu yang termasuk ke dalam stakeholdernya siapa aja sih Kak? Boleh dijelasin? Baik, yang pertama jadi stakeholder itu ada stakeholder yang internal sama eksternal. Untuk internal di perusahaan kami sendiri itu ada 3 ya. Pertama itu owner, terus bagian manajerial dan pekerja. Nah, untuk stakeholder eksternal dari kita, karena ini kita tuh bergerak di bidang jasa, jadi nggak kayak PT yang di bidang produksi, kan itu banyak banget tuh stakeholder eksternalnya, kayak ada supplier atau yang lain segala macamnya. Untuk kita sendiri stakeholder eksternalnya itu hanya klien kita dan pemerintah sebagai pembuat regulasi untuk perusahaan kami gitu. Oke, baik. Jadi dari sudut pandang corporate atau startup juga ternyata stakeholder itu bukan cuma investor atau yang lainnya ya Kak, tapi juga tim internal, terus pengguna ataupun komunitas lokal. Iya, betul. Oke.
Nah, aku juga mau lanjut nanya nih ke Kak Naufal, karena kan tadi ternyata banyak ya Kak stakeholdernya dari Wova Group. Otomatis komunikasinya juga nggak boleh satu arah, Betul. tapi harus mencakup ke semua pihak gitu ya Kak. Iya. Nah, aku mau tahu dong bagaimana strategi Kak Naufal membangun hubungan yang baik dengan para stakeholder tersebut sehingga bisa menjaga kepercayaan yang baik juga gitu. Oke. Baik. Jadi saya pernah belajar teori stakeholder teori. Itu tuh Edward Freeman kalau nggak salah yang bikin teori itu. Jadi di perusahaan itu sendiri bukan cuma ada stakeholder, tapi ada shareholder itu sebagai pemegang saham. Nah, jadi karena walaupun perusahaan ini lebih mengarah ke keuntungan, tapi karena ada beberapa pihak yang di bawah seperti pekerja dan pihak eksternal, itu tuh sangat berpengaruh juga buat kita gitu. Jadi nggak bisa semata-mata karena perusahaan ini untuk lebih ke arah profit, terus kita harus mentingin shareholder aja. Tapi kita juga harus pentingin stakeholder kita, mulai dari pekerja kita, terus staff manajemen kita, sama stakeholder eksternal. Nah, untuk komunikasi saya sendiri, karena pekerja internal kami itu kebetulan usianya nggak jauh beda sama saya sendiri. Jadi saya nggak mau pakai pendekatan yang begitu kaku gitu, karena yang ditakutkan kalau kita terlalu strict sama hierarki, nanti malah kerjanya kurang klop gitu. Iya. Jadi pendekatan saya sih kalau misalnya ada konflik di dalam perusahaan saya, itu lebih ke arah pendekatan emosional secara pribadi gitu. Karena di beberapa kasus perusahaan lain, karena sebelumnya saya pernah kerja di perusahaan lain juga, kalau terlalu strict sama hierarki itu jadi kitanya kaku gitu. Kadang kita sendiri sebagai pekerja punya pendapat gimana sih cara ngejalanin proses atau progres dari perusahaan dengan lebih baik lagi. Cuma karena kita terpaku sama jabatan dan lain hal, itu tuh bisa berdampak buruk juga buat kitanya, karena kita dituntut untuk tunduk sama atasan. Jadi kita nggak bisa sharing hal yang lebih efisien lagi itu buat kerja kita ke depannya. Nah, karena pengalaman saya pribadi, saya nggak mau terapin hal itu di perusahaan saya. Jadi pendekatan saya lebih ke arah emosional secara individu gitu. Wah, menarik sekali ya Kak Naufal. Ternyata untuk membangun hubungan dengan para stakeholder juga bisa dilakukan dengan hal-hal kecil gitu ya. Dan dilihatnya juga bukan dari strukturnya ya Kak, tapi melihat dari budaya komunikasi yang baik, pendekatan juga, serta terbuka. Iya, betul. Nah, kalau misalkan Pak Toto nih, di dunia pendidikan atau di dunia kampus, itu setuju gak sih dengan prinsip atau statement dari Kak Naufal gitu? Dan gimana sih Pak caranya membangun hubungan yang baik juga gitu di dunia pendidikan? Oke, setuju sekali dengan apa yang disampaikan sama Mas Noval ya dalam konteks hubungan pekerjaannya, karena terkait dengan stakeholder relations ini memang harus dibentuk melalui bentuk komunikasi. Nah, idealnya dalam dunia akademisi kira-kira gitu, ada yang kita kenal dengan namanya two-way symmetrical model communications, karyanya Gruning dan Han. Itu tahun 84 mereka membuat sebuah karya di mana ini adalah dianggapnya, ya dalam tanda kutip dianggapnya sebagai bagian dari bentuk komunikasi yang ideal dalam konteks PR. Nah, dalam konteks lebih dalam lagi kalau kita mau berbicara terkait dengan relations stakeholder ini, kita harus memang mengembangkan komunikasi itu yang harusnya dua arah, kira-kira gitu. Nah, yang tadi yang disampaikan sama Mas Noval itu adalah bentuk komunikasi dua arah, tidak satu arah gitu loh. Karena kalau satu arah jadi kelihatannya top down, dari atas ke bawah. Tapi Mas Noval coba mengembangkan konteks dalam stakeholder relationship itu adalah dengan konteks participations, melakukan partisipasi ya. Jadi semua bisa berkomunikasi. Nah, ruang-ruang ini memang harus disediakan dalam konteks stakeholder relations, sehingga apa? Saluran-saluran yang tadinya tersumbat gitu ya, itu akan terbuka dengan mudah dengan adanya two-way symmetrical model ini. Dan ini adalah langkah yang ditempuh ideal karena memang pendekatan, terutama ya kalau tadi Mas Noval sampaikan rata-rata usianya itu kan sama ya. Nah, itu kan biasanya usianya Gen X atau Gen Y atau Gen Z. Milenial ke Z. Milenial ke Z. Nah, itu kan berarti kan punya pendekatan yang tidak bisa
melakukan komunikasi yang top down, yang beda dengan baby boomers. Baby boomers mungkin model komunikasinya siap menerima perintah dari atas, dia kerjakan. Tapi kalau sekarang enggak, mereka ada ide, ada gagasan, ada hal-hal yang menarik, mereka bisa kembangkan, dan ini bagus untuk corporate seperti itu. Itu mungkin Ima. Iya. Saya juga setuju banget sih Pak, ketika kita membangun hubungan itu harus dua arah gitu ya komunikasinya. Betul. Jadi di dunia pendidikan juga bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga harus saling mendengarkan gitu. Ya. Nah, ngomongin tentang komunikasi nih Kak, Pak. Kita tuh melakukan komunikasi nggak selalu berjalan mulus kan ya. Iya. Pasti ada tantangannya, baik itu bentuknya bencana, kesalahan internal ataupun tekanan dari publik. Nah, aku mau tahu dong dari Kak Naufal, strategi Kak Naufal untuk memanajemen krisis nih, Kak Naufal ketika dihadapkan dengan krisis, gimana Kak Naufal memanajemen krisis tersebut tetapi tetap menjaga hubungan dengan stakeholder? Baik, ini berarti konteksnya komunikasi ya? Ya. Oke, jadi hampir sama seperti jawaban saya sebelumnya, dengan pendekatan lebih pribadi lagi. Ada beberapa contoh kasus di Wova Group itu sendiri yang muncul. Banyak sih, kayak mulai dari miskomunikasi pas lagi kerja, terus misalnya telat pas datang meeting atau dan lain segala macamnya, itu pasti ada lah kendala seperti itu. Saya nggak mau terlalu yang mencak-mencak gitu kalau misalnya negur pekerja saya sendiri. Saya lebih baik tegur dengan baik-baik. Tapi walaupun kita tegur baik-baik, kita harus kasih penekanan juga. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu lembut sama yang ada di bawah kita, itu biasanya mereka bakal cenderung rebel lah ke depannya gitu, bakal cenderung lebih bebas gitu, ngerasa ya udah gue mau ngapain aja ya nggak bakal diomelin juga gitu. Walaupun pendekatannya lebih individual lagi, tapi saya kasih penekanan gitu, kalau ini tuh nggak bagus, lain kali jangan diulangi. Nah, untuk yang eksternal itu seringnya pasti ke klien saya sendiri. Mungkin ada kesalahan dari pihak kami atau bahkan ada kesalahan dari pihak klien, tapi karena perusahaan itu nggak bisa nyalahin klien, jadi kita pakai pendekatan yang lebih emosional lagi sih. Kalau ke klien lebih sabar lagi, harus lebih sabar lagi, kayak ya maaf nanti kita perbaiki gitu, atau misalnya kita bakal kasih bonus layanan dan segala macamnya seperti itu. Berarti bentuk krisisnya itu dari komunikasi ya Kak? Iya, kebanyakan dari komunikasi. Tapi dihadapkan dengan krisis seperti itu, Kak Nova masih tetap bisa menjaga hubungan dengan para stakeholder gitu ya. Asalkan permasalahannya itu tidak ditutup ya Kak, harus terbuka. Menurut Ima ini emang jadi poin utama sih kalau misalkan kita dihadapkan dengan situasi seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan di dunia pendidikan nih Pak, krisisnya itu seperti apa sih Pak bentuknya gitu, dan bagaimana cara menanganinya juga? Mungkin ini pendekatannya terkait dengan pendekatan akademis kira-kira gitu ya. Kalau dalam konteks pendekatan akademis yang tadi Mas Noval sampaikan, tadi kan disampaikan ya, dia nggak bisa pendekatannya juga terlalu lembut kira-kira gitu ya. Tapi kadang juga nggak bisa juga terlalu keras gitu atau kasar gitu ya. Nah, itu ada namanya situational crisis communications. Itu dikembangkan di mana treatment untuk kita melakukan dalam situasi krisis itu bentuk komunikasinya berbeda-beda. Ada pilihan A, ada pilihan B, ada pilihan C. Nah, semua itu tergantung dengan situasionalnya seperti apa. Nah, tadi Mas Noval menyesuaikan dengan bagaimana personal dari orang tersebut. Kalau orang itu dilembutin nanti malah makin melempem atau malah ngelunjak kira-kira gitu loh. Kalau dikerasin nanti takutnya malah A, B, C, D. Nah, itu namanya situasional. Nah, itu yang harus kita kembangkan dalam dunia bisnis, dalam dunia perusahaan, bahwa sisi akademis ya itu bisa digunakan dalam konteks pekerjaan kita sehari-hari. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi masukan Ima. Oke. Nah, setelah tadi beberapa pertanyaan yang udah aku ajuin ke Pak Toto sama Kak Naufal, kita benar-benar dapat banyak insight, banyak ilmu juga. Tapi sebelum aku tutup ke acaranya, aku mau minta Pak Toto sama Kak Naufal memberikan pesan dan motivasi kepada teman-teman semua agar tetap bisa menjaga hubungan yang baik dengan para stakeholder. Boleh dari Pak Toto dulu. Oke. Terkait dengan stakeholder relations ini, ada hal yang penting untuk kita ketahui, bagaimana sebenarnya berkomunikasi itu sebenarnya tidak juga sulit, tapi juga tidak juga mudah. Nah,
hal tersebut itu perlu dipelajari dan dikembangkan. Melalui apa? Melalui pemahaman kita dari sisi akademis. Yang keduanya juga melalui pengalaman. Pengalaman ini penting. Ya, seperti tadi Mas Noval, bagaimana dia tahu harus berhubungan dengan pihak A, pihak B, pihak C. Nah, tapi dia juga punya background pendidikan yang cukup. Dia tahu siapa stakeholder internalnya, siapa stakeholder eksternalnya. Dengan dua pemahaman tadi, saya rasa itu menjadi bekal yang cukup untuk kita nanti dalam konteks berbisnis. Kita tahu bagaimana stakeholder relations itu bisa dibangun. Itu aja mungkin, Ima. Oke, boleh dari Kanoval. Kalau dari saya, sebenarnya masalah membangun relasi dengan stakeholder itu sangat penting, apalagi konteksnya kita dalam membangun bisnis, karena stakeholder itu unsur yang sangat penting. Jadi kita harus pintar-pintar gimana caranya kita ngebangun relasi, mulai dari cara membuka komunikasinya seperti apa, terus menjaga komunikasinya seperti apa, dan outputnya nanti bakal seperti apa juga gitu. Untuk saya pribadi, pengalaman itu yang ngebangun saya bisa jadi sampai ada di titik ini. Jangan pernah malu, jangan pernah takut buat salah, karena salah itu dari salah itu kita bisa belajar yang baik itu seperti apa dan yang harus dibuang itu seperti apa gitu. Nah, dari tadi beberapa pertanyaan yang udah aku tanyain ke Pak Toto sama Kak Nova itu benar-benar ngasih banyak insight ke kita, ngasih banyak ilmu juga. Nah, sebelum ke penutup nih, aku mau dengar pesan dan motivasi dari Pak Toto dan Kak Nova untuk teman-teman di rumah semua. Dimulai dari Pak Toto, boleh Pak? Baik, Ima. Jadi terkait dengan pesan terakhir saya, dalam konteks hubungan dengan pemangku kepentingan atau stakeholder relations ini, kita harus menggunakan 2 poin menurut saya ya. Jadi poin pertama harus punya basic knowledge, yaitu dari sisi akademis. Kayak tadi Mas Noval sampaikan bahwa dia tahu bagaimana harus berhubungan dengan orang, lalu treatmentnya seperti apa. Itu kan pendekatan-pendekatan yang cukup kita ketahui, itu pendekatan akademis. Dia tahu juga stakeholder eksternal dia siapa, dia tahu juga stakeholder internal dia siapa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengalaman. Semakin kita banyak punya pengalaman, itu akan terasah kita bagaimana kita melakukan treatment atau berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan kita. Jadi 2 poin itu menjadi penting, dan ini menjadi pesan bagi teman-teman semuanya di rumah dimanapun berada, bahwa kita harus punya basic knowledge, itu satu ya, dasar pengetahuan kita itu harus bagus, harus kuat. Yang kedua adalah kita harus punya pengalaman. Bagaimana cari pengalamannya? Harus terus banyak coba eksplorasi, mencari perkenalan, mencoba berhubungan dengan banyak pihak. Nah, pengalaman itu akan dibentuk. Itu mungkin, Imam. Oke, makasih Pak. Ya. Motivasinya sangat menginspirasi sekali. Boleh dari Kak Naufal? Oke, baik. Dari saya sih, jadi stakeholder ini sangat penting, apalagi dalam konteks bisnis maupun bidang lain kayak organisasi, bahkan pendidikan juga. Tuh stakeholder itu sangat penting. Jangan malas-malas belajar, kita harus banyak-banyak cari tahu gitu, gimana cara kita ngebangunnya, memulai untuk membangun relasi, terus mempertahankan relasi itu seperti apa sampai nanti outputnya seperti apa gitu. Jangan pernah takut salah, karena salah itu bisa jadi pelajaran yang bagus buat kita, karena kalau kita nggak pernah salah, kita nggak tahu yang benar itu seperti apa gitu. Mungkin sekian dari saya. Nah, sobat pendengar, dari ilmu, pesan, bahkan motivasi yang udah disampaikan oleh Pak Toto dan Kak Naufal, semoga bisa menjadi bekal dan inspirasi bagi teman-teman semua yang di rumah, mau itu yang masih di bangku kuliah, lagi mulai usaha, ataupun lagi ikutan suatu komunitas nih. Nah, yang paling aku highlight dari obrolan kita tadi itu sebenarnya bahwa membangun hubungan itu tidak hanya dilihat dari struktur ya Pak, tetapi juga dilihat dari budaya komunikasi yang baik, transparansi, dan saling menghargai. Betul. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Toto dan Kak Naufal atas kembali waktunya dan ilmunya. Semoga bisa menjadi bekal dan inspirasi bagi teman-teman semuanya di rumah. Nah, jangan lupa setiap suara punya ruang dan setiap ruang butuh bicara. Saya Ima Rismawati, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih. Terima kasih.